Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihil wafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Al-Mujahidin, as'adakumullah hayatakum. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah, karena dengan kesyukuran kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat teriring salam tak jemu-jemu selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang menyampaikan risalah Islamiyah, ajaran yang membawa keselamatan, kebahagiaan bagi seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Kita masih berada dalam suasana tahun baru Hijriyah 1446 Hijriyah. Tahun ini, penanggalan ini diambil dari momentum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai penanggalan resmi bagi umat Islam, yang ditandai dengan hijrahnya Nabi dan para sahabatnya pada tahun 13 kenabian dari Makkah ke Yathrib. Hijrah ini adalah perintah Allah dari fase kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahun penanggalan ini diambil dari peristiwa hijrah atau dipilih peristiwa hijrah sebagai momentum penanggalan Islam, setelah diusulkan peristiwa-peristiwa yang lainnya, ada peristiwa kelahiran Nabi, kemudian turunnya Al-Quran, kemudian diangkatnya Nabi menjadi Rasul, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya yang diusulkan kepada Umar, kemudian yang dipilih adalah peristiwa hijrah. Pada saat ditambah ya dan tak di belakang hijrah menjadi hijriyah, maka itu menjadi sifat-sifat hijrah, spirit hijrah yang kita usahakan untuk kita ikuti. Sedikit berbelok, misalnya Muhammadiyah. Nah, Muhammad adalah ismul mubalaghah dari Mahmud, seseorang yang asalnya namanya Ahmad, yang kuat secara spiritual tetapi kemudian juga sangat menonjol aspek sosialnya,
Jadi spiritualnya bagus, sosialnya bagus, itu Muhammadiyah. Maka orang-orang yang mengikuti Muhammadiyah bagus aspek spiritualnya, menonjol aspek sosialnya, Muhammadiyah. Nah demikian juga Hijriyah, maka ada spirit hijrah yang selalu dipesankan untuk menginspirasi kita umat Islam agar dalam perjalanan waktu itu membawa spirit hijrah yang telah dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara spirit hijrah itu yang pertama adalah hijrah mengajarkan spirit perjuangan, bahwa seorang muslim mukmin dari refleksi hijrah Nabi itu diajarkan untuk selalu berjuang untuk menjaga agamanya, membela agamanya, memperjuangkan agamanya, meninggikan agamanya. Selalu berjuang, jahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Dengan maksimal. Dan perjuangan itu sesuai dengan konteks, waktu, dan tempatnya. Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Nabi dan para sahabatnya berjuang, dan perjuangan itu memerlukan usaha dan ikhtiar yang maksimal. Perjuangan itu memerlukan taktik dan strategi. Dan setelah usaha dan ikhtiar, taktik dan strategi yang maksimal itu, perjuangan harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah wa li'a'la'i kalimatillah. Dalam peristiwa hijrah ini tentu saja Nabi sudah merancang bagaimana taktik dan strateginya, meminta saudara sepupunya untuk menggantikan kedudukan tempat tidurnya pada saat malam hijrah. Kemudian meminta anaknya, sahabat beliau Abu Bakar, untuk menghapus bekas-bekas tapak kaki kendaraan yang digunakannya untuk mengelabui orang-orang yang mengejarnya. Berusaha mencari alur jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang, dan bahkan sempat bermalam di Gua Sur yang tempatnya sangat-sangat ekstrim. Bagi yang pernah umrah, Gua Sur itu tinggi sekali, terjal sekali. Kalau Gua Hira agak landai dan ada tangganya. Nah kalau Gua Sur ulun kada tahu, kada ada tangganya. Kada tahu lah kalau di belakang sana. Tapi yang ada di atas tuh orang-orang Pakistan aja, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Indonesia jarang. Nah kita ini memang halus-halus lah. Nah ini usaha, ikhtiar, taktik, strategi, perjuangan. Tetapi jangan lupa pada saat
para pemuda Quraisy sudah sampai di muka dan mulut gua, sahabat Nabi Abu Bakar sangat manusiawi, takut luar biasa, bergetar karena guanya katanya karena kerusuhan ke sana halus, bila betunduk aja sudah kelihatan. Tetapi pada saat itu Nabi dengan sangat tegarnya mengatakan, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan gentar, innallaha ma'ana. Artinya tawakal Nabi itu sempurna. Seorang sahabat saja takut, Nabi tidak. Nah, kenapa? Karena Nabi tahu dan yakin ini hijrah perintah Tuhan. Walaupun perintah Tuhan dengan upaya dan usaha, tetapi karena ini perintah Tuhan, Allah pasti akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Mulut gua ditutupi dengan sarang laba-laba. Kemudian di situ ada burung-burung yang terbang, yang sedang bertelur, yang mengindikasikan bagi orang-orang yang berpikir biasa, ini tidak mungkin ada orang yang memasukinya, sarangnya penuh. Nah, Nabi dengan yakin ini tawakal, ini perintah Allah. Usahanya sudah maksimal, ikhtiarnya sudah maksimal, ini perintah Allah dijalankan, maka Allah akan menjaga. Nah, 2 tahun berikutnya, misalnya kalau kita jadikan refleksi pada saat perang Badar, umat Islam diserang oleh orang-orang Makkah. Pada saat itu pasukan Islam baru 313 orang, orang Makkah 1000. Maka kemudian Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, selamatkan pasukan ini. Kalau pasukan ini kalah dalam perang ini, maka tidak ada orang lagi yang akan menyebut namamu setelah ini. Nah, terkesan di sini Nabi agak gundah. Ini kan doanya agak gundah ini. Kenapa gundah? Usaha ikhtiarnya belum maksimal. Karena kalau mau perang, pasukannya harus kuat, senjatanya harus kuat. Ini baru 313, kudanya baru 2 ekor, diperangi. Maka Nabi doanya kalau kalah kan ada lagi yang menyebut. Nah, artinya juga bertawakal tetapi masih gundah. Pada saat di gua, usaha ikhtiarnya sudah maksimal dan ini perintah Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Nah, ini perjuangan. Yang kedua, spirit hijrah itu dalam perjuangan itu ada pengorbanan. Dalam perjuangan itu ada pengorbanan. Tidak ada perjuangan yang tidak ada pengorbanan. Dan semakin kita sebagai pemimpin misalnya bisa menggerakkan orang-orang yang kita pimpin untuk berkorban dengan senang hati, itu akan menjadi indikator keberhasilan sebuah perjuangan. Pada saat hijrah, para sahabat meninggalkan, ada yang meninggalkan keluarganya, ada yang meninggalkan rumahnya, ada yang meninggalkan pekerjaannya. Kira-kira semuaan enggak itulah. Karena pindah, mulai kampung tempat tinggal, tempat kelahiran, kampung halaman ditinggalkan, rumah ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, harta benda ditinggalkan, ternak ditinggalkan. Itu pengorbanan. Kalau nang kada beisi pang meninggalkan, nah itu kada ada masalah. Di kampung sini kada ada beisi apa-apa, maka ujar
ajaran kita, safir tajid iwadon amman tufarikuhu, pergi kamu ke sana, siru fil ardi. Nah itu kan mencari maisha, malah ada pengharapan. Kalau ini sudah beisi rumah, beisi harta, beisi keluarga, ditinggalkan, ini pengorbanan. Salah satu contohnya misalnya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya, punya rumah, punya harta, punya keluarga, punya istri. Ujar orang musyrik, ya Abdurrahman, kalau ikam hendak hijrah boleh, tapi harta ikam semuaan ini kami sita, kada boleh dibawa. Nang boleh dibawa baju nang di awak aja. Nah coba, ini kan pengorbanan ya. Pada saat yang sama juga kepada istrinya, istri Abdurrahman bin Auf, mun ikam hendak hijrah, umpat laki ikam, hartanya kami sita. Tapi bila ikam kada hijrah, harta laki ikam ini kami serahkan lawan ikam. Dan karena ikam sudah berpisah lawan laki ikam, silahkan hendak memilih lalakian nang mana kami fasilitasi. Nah, kira-kira ibu-ibu kalau nang kayak ini pilih nang mana lah? Umpat laki kah? Nang tadinya sugih, nyaman, lengkap, umpat laki miskin, atau tetap di situ dapat semuaan harta laki, kemudian disiapkan laki-laki, silahkan pilih nang mana aja. Kebetulan istrinya Abdurrahman bin Auf milih yang kedua. Memilih yang kedua, Abdurrahman bin Auf pindah hijrah dalam keadaan miskin, pakaian yang ada di badan saja. Pengorbanan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini spirit pengorbanan. Perjuangan memerlukan pengorbanan. Kemudian yang ketiga, spirit persaudaraan. Al-ikha, al-ukhuwah. Orang-orang yang pindah dari Mekkah, muhajirin, tadi dikisahkan miskin karena meninggalkan, kadang bawa apa-apa. Orang-orang Ansar, orang-orang Yasrib, itu disebut dengan Ansar, penolong, dan menolongnya kada tanggung-tanggung. Ujar orang Jawa, enggak gemen-gemen. Tidak ada orang yang hijrah yang tidak bisa minum kecuali dikasih minuman. Tidak ada yang tidak bisa makan kecuali dikasih makan. Bahkan kalau cerita Abdurrahman bin Auf ini begitu datang, kisah beliau ini ternyata sudah sampai viral. Wah, ini tuh viral. Bahwa Abdurrahman bin Auf ini orang sugih di Mekah. Maka kemudian datang kepadanya seorang Yasrib yang disebut dengan Ansar itu kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya akhi, inni sami'tu annaka qad kunta ghaniyan." Wahai saudaraku, aku mendengar bahwa kamu dulu pernah kaya. Jadi ini orang sugih mendatangi saudaranya, nang dahulu sugih, wah ini kere. Nah, jadi kalau orang miskin itu kita kasihan, tapi melihat orang sugih tapi kemudian miskin, itu nelongso. Sampian ini dahulu pernah sugih. Maka nah ini orang Ansar itu menolong dengan pertolongan yang luar biasa. Karena apa? Dipersaudarakan tadi.
kalau pian hendak ke rumah itu ada rumahku. Kalau hendak kebun ini separuh. Karena kata-katanya fahud nisfa mali, ambil separuh dari hartaku. Coba bayangkan, separuh dari hartaku diberikan dengan saudaranya tadi. Kebunku, hartaku, rumahku. Karena ini kadang membawa keluarga, kalau hendak mencari jodoh silahkan cari, termasuk dari anggota keluargaku. Atau bahkan, nah ini besi bini lebih juga daripada satu. Anak ambil biniku kah? Nah ini ansor luar biasa, menolong. Nah maka saudara-saudara kita itu nama organisasi pemudanya ansor. Nah, jadi menolong tidak, nah, jadi mengambil spirit dari situ, ansor, menolong. Nah tetapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, cukup hari ini, ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku mana pasar. Nah, jadi karena memang ini keturunan orang Halabiu lah, nah, pintar berdagang. Nah, jadi kada mau dia ini berdagang sidin. Tahun kedua sudah menjadi orang ketiga terkaya. Tahun ketiga sudah menjadi orang pertama terkaya. Naga 9. Abdurrahman bin Auf. Tetapi bahwa cerita ini menunjukkan bagaimana al-ikha, persaudaraan. Yang lain-lainnya juga demikian. Ya. Dan ini adalah nikmat Allah, persaudaraan di antara orang-orang mukmin ini. Al-mu'min akhul mu'min, yashtaka minhu udwun istaka sairul jasadi bis sahari wal huma. Nah maka untuk menjalin persaudaraan itu kita tanamkan bahwasanya kita mendapatkan nikmat Allah. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita cari sisi-sisi persamaan, jangan memperlebar sisi-sisi perbedaan. Kita umat Islam ini ya, kalau di Indonesia rata-rata ahlus sunnah wal jamaah, tapi organisasinya berbeda-beda. Ini fisik, tetapi cari persamaan-persamaannya, ya, persamaan-persamaannya. Kita berupaya semaksimal mungkin dengan keyakinan kita, tapi sekali lagi jangan menonjolkan perbedaan yang menimbulkan retaknya persaudaraan. Nah kalau konteks bulan Muharram ini juga, ini ada saudara-saudara kita Syiah, ya, Syiah yang pusatnya di Iran, itu yang Isna Asy'ariyah, yang Ismailiyah di India dan di Afrika Utara, yang Zaidiyah di Yaman, dan masih ada sekte-sekte yang lainnya. Tapi intinya kalau Syiah itu mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, kemudian hari kiamat, kemudian Al-Quran sebagai kitabnya, sama. Tetapi lebih memuliakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi mereka kepemimpinan itu adalah imamah al-ilahiyah, kepemimpinan berdasarkan titah Allah. Setelah Nabi Ali, setelah Ali Hasan, setelah Hasan Husain, setelah Husain Ali Zainal Abidin dan seterusnya sampai Muhammad Askari, sampai Al-Mahdi Al-Muntazar, imam ke-12. Nah ini kemarin 10 Muharram misalnya, 10 Muharram itu ada perbedaan. Kalau di kalangan Ahlus Sunnah tanggal 10 itu adalah hari bersyukur kepada Allah. Hari bersyukur karena banyak kejadian Allah menyelamatkan, menerima taubatnya Adam, mengangkat Idris ke surga, menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang, mengeluarkan Yunus dari ikat perut ikan Nun,
menyelamatkan Ibrahim dari apinya Raja Namrud, menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan yang lain-lain. Dan refleksi daripada kesyukuran itu dengan puasa. Dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa Bu Hanikam Yahudi puasa? Kami bersyukur atas Nabi Musa. Ujar Nabi, kami lebih berhak untuk bersyukur karenanya. Lalu pada saat dikatakan berarti kita sama dengan Yahudi. Kalau begitu tahun depannya kita berpuasa mulai tanggal 9. Tapi Nabi kemudian keburu meninggal. Nah, artinya tanggal 10 bersyukur. Saudara-saudara, tanggal 10 hari kesedihan. Karena tanggal 10 itu Imam Husain dibunuh di padang Karbala. Nah, itu landasan politiknya. Lalu belakangan terjadi teologi ekstrim. Kalau kita lihat dari sejarahnya, khalifah itu tetap aja ada Umar, Utsman, Ali, dan Ali menerima. Tapi belakangan timbul, ini belakangan munculnya. Nah, dalam konteks persatuan, bagusnya di wadah kita nih Ahlus Sunnah sudah. Nah, tetapi sekarang ada upaya-upaya orang-orang Syiah berdakwah di kalangan Ahlus Sunnah. Nah, ini pasti terjadi benturan. Kenapa? Orang Ahlus Sunnah, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Dan ini ada sejarahnya. Pada saat para ulama-ulama dahulu itu berdakwah, datang orang-orang Syiah. Nah, terjadi benturan. Maka pada bulan puasa, nah ini kalau bulan puasa itu kan ada Al-Khalifatul Ula, Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakrin Atardahu an. Nah, bujurnya itu Atardo. Kalau di sini ulun dengar tuh radhiyallahu an. Apakah kalian ridha dengan Abu Bakar? Umar atardahu an. Khalifatu Utsman radhiyallahu an. Atardahu an. Lalu dijawab radhiyallahu an. Nah, ini ingin menanamkan bahwa mereka ridha dengan khalifah-khalifah ini. Buatan ulama ini. Kenapa? Karena orang-orang Syiah, Abu Bakar laknatullah, Umar laknatullah, Utsman laknatullah, sahabat-sahabat yang mendukung mereka laknatullah, Aisyah laknatullah, Aisyah Ummul Mukminin laknatullah, ya. Anaknya Umar laknatullah, dilaknat oleh Allah. Nah, ini mun betamu nang sini radhiyallahu, nang di sini laknatullah. Nah, ini bisa bakalahian ini. Nah, maka sebenarnya tanggal 10. Maka ini al-ikha, hijrah itu selang persatuan. Ya. Udahlah, di Iran sana Syiah. Dan Syiah itu karena yang menjadi momentum itu adalah semangat keadilan, memberantas kezoliman. Kalau soal kayak itu tuh semangat luar biasa. Ya. Karena Ali dipenggal, Husain bin Ali dipenggal kepalanya pada saat peristiwa Karbala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang lain lagi, hijrah itu mengajarkan spirit membangun masjid. Nabi begitu hijrah, sebelum sampai ke kota Yasrib, membangun masjid di Kuba. Sampai di Madinah, membangun masjid Nabawi. Belum berisi rumah lagi, belum berisi rumah. Tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan, tapi masjid langsung berdiri. Semangat membangun masjid, karena masjid inilah yang bisa balik lagi membangun al-ikha tadi, persaudaraan di dalam jamaah, berjamaah.
Di dalam berjamaah saling kenal mengenal, lita'arafu, tahu namanya, tahu tempat tinggalnya, tahu profesi pekerjaannya. Karena bersaudara, tahu kesulitan-kesulitannya, maka saling membantu antara satu dengan yang lainnya di dalam masjid, membangun masjid. Jadi masjid itu bukan hanya tempat ibadah ritual, tetapi saling kenal mengenal, membangun jamaah. Dari situ munculnya kekuatan Islam. Ya. Pendidikannya, sosialnya, ekonominya dari situ. Karena berjamaah, dan itu dimulai dari saling kenal mengenal. Nah, maka diharapkan jamaah masjid ini ya seekong. Maka kalau di saudara kita itu kan ada bersalaman. Nah, bersalaman, baku liling itu. Nah, karena itu sudah mentradisi lalu dianggap tidak boleh. Nah, kita apa kira-kira yang bisa menjadi kita saling kenal mengenal, akrab antara satu dengan yang lainnya, tapi lebih dari itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kontekstualisasikan sekarang, kemudian agar masjid ini bisa memakmurkan jamaah, masjid, sarana masjid menjadi media untuk memakmurkan jamaah. Nah, maka dimulai masjid itu harus makmur dahulu. Makmur artinya kita memakmurkan. Kita bangun masjidnya. Nah, ini masjidnya sudah bagus. Kadang-kadang masjid di kita ini kada suatu tuntong. Bayi sudah bagus, hendak pulang bagus lah. Bagus aja itu. Nah, artinya semangatnya tinggi. Ya. Apalagi ini di pinggir jalan. Bersih. Kemudian jamaahnya makmur. Nah, terlebih dari itu mungkin perlu dikelola dengan lebih profesional. Agar bisa dilakukan dengan itu, maka masjid itu kalau bisa berduit, tapi duitnya berputar, supaya memakmurkan jamaahnya, dikelola dengan profesional. Mungkin kita hitung dahulu, misalnya masjid ini keperluannya setahun berapa, umpamanya setahun berapa. Setelah dihitung keperluan ledeng listriknya, keperluan takmir dalam pengertian yang membersihkannya, kemudian yang melaksanakan kegiatannya, imam, muazzinnya, khotibnya, mungkin penceramahnya, perlu biaya, dihitung setahunan. Oh, mungkin nih sekedar perlu 500 juta umpamanya. 500 juta setahun. Setahun itu dibagi minggunya berapa kali? 52 minggu. Kalau 500 juta dibagi 52 berarti sekitar 10 jutaan. Ya kelak. 10 kali 50 500. Ini hitungan lain orang halabiun nih Pak Ehen. 10 juta umpamanya seminggu. Nah, dalam seminggu itu ada 7 hari. Nah, kalau 10 dibagi 7 hari berarti sekitar 120. Ya kelak 110, 115. Nah, ya, 1.115.000 sehari. Nah, jamaah kita berapa sehari? Nah, di sini ini berapa sop tadi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa 250 adalah? Satu sopnya berapa? Oh, 30 satu sop. Nah, 30 kali 7 200-an. Nah,
1.150.000 ini dibagi oleh orang 200 tadi 5.000 aja 7.000. Ini mundi rata-rata anggaplah 10.000. Nah kesimpulannya apa? Ini masjid perlu biaya, maka perlu kita galakan infak. Oh kalau kayak itu sehari aku paling kada berimpak di masjid ini 10.000. Oh, sudah sholat subuh 10.000. Nah, umpamanya kayaknya jual ke sini 2.000 sampai isya 10.000. Nah, kalau sekalinya 10.000, aku hari ini kada 10.000. Nah, hari Jumat hibak. Nah, ini bonusnya. Oh, sekalinya keperluan 500 untuk biaya operasional, mudah-mudahan berlebih. Nah, lebihannya itu tadi mungkin lebihannya 100 juta, 200 juta, 300 juta atau bahkan lebih. Konon kabarnya Jogokarian itu setelah dilakukan ini minggu bulan depannya meningkat menjadi 400%. Kemudian meningkat lagi. Setelah meningkat ini duit ini diapakan? Jamaah tetap tadi setelah saling kenal mengenal, oh ternyata ada nanggawiannya Senin Kemis. Nah, nang ini nih perlu di atas ini, nang Senin Kemis gawiannya ini. Supaya kada Senin Kemis. Oh, ternyata ada nang isi hutang. Ini jamaah tetap deh. Kayaknya sembahyang Allah Akbar kayak apa aku membayari hutang. Nah, dibayari hutangnya setelah duit lebihan tadi. Dan itu disampaikan kepada jamaah, disosialisasikan terus. Artinya duit ini habis bukan di. Nah kita menyumbang karena ini jamaah tetap ada nang hendak menyekolahkan anaknya ternyata kesulitan, ada nang garing kena kau obat, jamaah tetap. Nah mekanisme kayak apa? Mungkin ini pasti nih apalagi wah ini zaman ada anak-anak muda ini pakai apa namanya alat teknologi. Jamaah tetapnya pakai fingerprint, momennya misalnya di sini. Jamaah tetap Masjid Al-Mujahidin. Masya Allah, ini membangun masjid, semangat membangun masjid. Nah Nabi itu kan nang kada berduit difasilitasi goreng di emperan masjid. Abu Hurairah itu goreng di emperan masjid. Siapa nang membiayai? Nang lain-lainnya tuh, oh itu nang ada nang antari ini, ada menyiapkan samuan. Sehingga mereka betul-betul terbangun masjid yang makmur. Kalau masjid yang makmur tuh lihat masjidnya kayak apa? Masjid Madinah itu masjidnya bertutup di mukanya aja. Coba pian masuk museum Masjid Madinah, asalnya bertutup menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah 17 bulan berpindah sana. Di anunya ada emperan, ditutupi pulang lawan kajang-kajang di situ guringan. Sederhana saja, tetapi jamaahnya makmur, taklimnya makmur karena yang menyampaikan Nabi. Nah di sini juga taklimnya harus mencerahkan, isinya bagus. Nah itu tadi, yang pertama bila beisi duit itu tanyaman megarak, tapi dikelola dengan baik. Karena orang beisi duit ini kurihingnya gini lain. Nah jamaah maka itu harus transparan, diumumkan terus. Diandaki AC-nya dingin, nyaman beribadah. Maka kemudian peningkatannya masjid yang bagus itu ada masjid yang mengatakan dengan rumus I teknologi, masjidnya disiapkan internet. Kemudian I yang lain lagi, masjidnya disiapkan kopi. I yang lain lagi, masjidnya disiapkan nasi. I yang lain lagi rame-rame rekreasi. Oh, lalu banyak kayak pemudanya, kekanakannya berkumpul. Nah, ini masjid perlu anak-anak dan pemuda karena yang meneruskannya ini adalah anak-anak. Kalau mereka rame di situ dan lain sebagainya. Yang terakhir lagi,
istri. Nah, sama-sama jamaah, aktivis, pemuda masjid, remaja masjid, kawin sesama. Oh, ini nanti yang akan memakmurkan masjid. Nah, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi. Jadi masjid ini bukan hanya sekedar tempat ibadah. Nah, tadi 10.000 tadi Piani katakan tuh lah. Jadi sehari itu insya Allah kada menjadi miskin. Bahkan salah satu syarat kaya itu salah satunya infak. Ujar Allah, anfik unfik, berimpaklah kamu, aku nang mengganti. Tapi nah itu rata-rata 10.000. Mudah-mudahan semunyaan. Karena apa? Tiket ke surga tuh mahal. Nah, kalau kau 10.000, alhamdulillah diusahakan. Tapi nang lebih pasti kada mau pang 10.000 toh. Bisa lebih toh. Nah, bagi orang miskin 10.000 itu banyak, tapi kalau diperjuangkan akan membawa sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena memang orang miskin ini infak, sedekah itu apa namanya? Sesuatu yang luar biasa. Coba kalau kita bayangkan, orang miskin itu kalau dia perlu punya kebutuhan itu berkisahnya sama-sama orang miskin. Karena kakawanannya kebanyakan sama-sama orang miskin. Nah, maka di masjid ini yang egaliter, orang miskin lawan anu baga sama-sama, nang sugih, nang bapangkat, nang miskin, siapa nang terdahulu bisa ke depan. Itu di masjid. Nah, tetapi dalam kenyataannya orang miskin itu bila kada isi duit, inya meminta injam tuh sama-sama orang miskin. Ada lebih isi duit ya. Kenapa gerang habis baras di rumah? Malah aja anu kayak apa juga aja nak ada kau makan, unda duit 100 ribuannya lagi, stumat aja minjam jual. Jadi orang miskin tuh 100.000, minjam separuh aja 50.000. Nah, besi duit 100.000 diinjam makan 50.000. Bahkan kalau kadang-kadang udah menjulungi nyawa aja 20.000. 20.000 berarti berapa? 20% dari harta kekayaan yang dimilikinya. Jadi kalau presentasi antara orang sugih lawan orang miskin itu presentasinya luar biasa. Tapi kalau nang sugih dihitung presentasi, wah ini berat. Isi duit 1 miliar, 50% habis duit lah. Nah, tapi sekali lagi boleh lebih dari 10.000. Nah, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi. Jadi semangat membangun masjid. Dan masih banyak lagi spirit-spirit yang lainnya, tapi karena sudah sampai waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.